Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita karena masih awal ya, kita kesepakatan nih. Kalau saya ngomong selamat pagi, yes, gitu. Meskipun masih siang, meskipun sudah siang, oke? Kita kompak lagi yuk. Selamat pagi, yes. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, apa yang sudah dijelaskan oleh moderator, saya merupakan salah satu peserta calon guru penggerak angkatan 7 begitu. Jadi hari ini kami seluruh guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 se-Indonesia itu mulai melakukan aksi nyata modul 1.4 begitu. Modul 1 itu ada 4 modul, 1.4 ini adalah modul terakhir gitu. Nah, aksi nyata ini harus dan wajib kami laksanakan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan SD 1 Curacoto yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, terutama Ibu Kepala Sekolah, tempat, waktu, kemudian kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Baik, kita pemanasan dulu. Mau ya? Yuk kita berdiri semua ya. Pemanasan. Yuk, biar panas meskipun panas nih. Oke, semuanya yuk. Tangan kedua lengan ke atas ya. Saya yakin dari pagi kita itu capek semua ya. Pertemukan pergelangan tangan seperti ini. Ya, tarik ke atas, tarik tanpa jinjit, tarik aja, oke. Sampai kalau bunyi keretak itu enak rasanya tuh ya. Terus ke kanan yuk, ke kanan semua, ke kanan. Bunyi kan nggak apa-apa, bu, keretak gitu ya. Terus ke kiri semua, yuk. Cekak, iya. Oke, silakan. Jadi kembali tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita hari ini akan mengikuti materi yang setelah saya pelajari selama ini tentang budaya positif. Next Bapak. Nah, sebelum saya masuk materi ini, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab bareng-bareng. Ya, kita jawab bareng-bareng aja. Yang pertama, kita jawab ya Bu ya, kita kompak ya. Kompak belum berarti jawabannya sama gitu ya. Yang pertama, jawab dengan setuju atau tidak setuju. Yang keras. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, ada yang tidak, ada yang setuju. Nggak apa-apa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dan lain sebagainya dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju semua sepertinya. Next, nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi yang berbeda tadi hanya nomor 1, ada yang tidak setuju dan setuju. Next. Saya belum membenarkan dulu ya Bu ya. Nanti kita ikuti beberapa materi selanjutnya. Next. Hari ini kita ada 6 pokok bahasa. Pertama adalah begini. Di sini ada suatu permainan. Bapak berpasangan ya duduknya ya. Yang tidak berpasangan monggo silakan berpasangan. Monggo berpasangan. Bapak Faisal sama Bapak Imam. Terus Ibu Ika sama Pak Bayu nggak apa-apa. Oke. Silakan Bapak Ibu melakukan permainan ini. Anda adalah A, gitu. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa di dalam genggaman itu adalah benda yang paling berharga menurut Anda, begitu. Kemudian Anda perlu menjaga benda itu dengan sekuat tenaga karena benda itu sangat penting bagi kehidupan Anda. Kemudian tugas rekan B, ya. Rekan B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala teman A. Boleh membujuk, menghardik,
mengintimidasi, memarahi, menggoda, merayu, mengkritik dan lain sebagainya. Bahkan bisa memberikan suatu gratifikasi, boleh terserah. Kemudian apakah nanti yang terjadi ketika perlakuan itu? Silakan bergantian 30 detik saja. Bisa? Oke? Bisa? Baik, kita mulai dari 30 detik, kita mulai dari sekarang. Oke. Ya, silakan. Ya, bermain dengan temannya, Ibu. Berteman dengan temannya. Oke. Oke, stop. Gantian sekarang. Gantian. Mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya senang dengan sekolah yang heboh seperti ini, dengan kelas yang heboh ini. Next, Bapak. Next. Iya. Coba sekarang tugas Bapak Ibu menjawab ini secara mandiri, ya, menjawab dengan cara mandiri. Yang pertama, apakah Anda atau AA atau B membuka kepalangan tangan Anda? Tidak ya. Oke. Mengapa kira-kira Bu? Oke, bisa angkat tangannya. Oke. Sudah dirangsang oleh mengapa sih kira-kira Bapak tadi itu, Bapak Ibu tidak membuka kepalanya tuh? Kenapa? Oke, Ibu Hidayah. Mempertahankan benda berharganya, Pak. Mempertahankan benda berharga. Oke, Ibu Epri. Oke, Bu Didin. Prinsip, bagus. Prinsip. Ada rahasianya. Ada rahasianya. Terus saya tanya nih, yang tadi tugasnya menghardik atau apa? Kira-kira apa yang Anda lakukan tuh temannya kan nggak membuka nih, sia-sia nggak sih? Sia-sia ya. Oke, next. Yang belum Pak. Belum. Nomor 2 tadi. Kembali. Apakah Anda A atau B selalu menutup dan berusaha menutup dengan sekuat tenaga? Iya. Oke. Terus yang ketiga, kira sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalanya? Tidak selalu menutup. Oke. Tidak. Oke. Apabila ada yang mengganggu, Oke. ada yang menghargai baru kita menutup. Oke. Tergantung kembali pada diri sendiri. Berarti yang mengontrol siapa ini? Diri kita sendiri. Ya. Jadi orang lain bisa nggak kontrol kita? Tidak ya. Setuju ya, sepakat ya. Oke. Next, Bro. Di dalam teori ada ilusi kontrol. Ada 4 ilusi kontrol. Dan ini sering kita lakukan Bapak Ibu, secara sadar ataupun tidak sadar, kepada diri kita, kepada anak didik kita, kepada anak kita sendiri. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Murid itu nggak bisa dipaksa, betul? Sama seperti itu. Kita nggak bisa memaksakan murid. Kita juga nggak bisa mengontrol murid. Tapi apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Gimana? Mengarahkan. Kita nggak bisa memaksa mereka. Ilusi yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita minta kritik Pak Bu, betul? Iya. Begitupun siswa kita, dia tuh nggak perlu kritikan kita, tapi mereka perlu saran dari kita, masukan dari kita, saran yang positif. Next, ilusi yang ketiga, ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Semua pengetahuan positif yang ada di muka bumi ini yang kita transferkan kepada anak-anak itu merupakan hal yang bermanfaat bagi siswa. Betul? Betul? Betul. Next, ilusi yang keempat,
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira betul nggak ini? Enggak. Tadi kita sepakat yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi jangan perlu orang dewasa, anak-anak sesama anak-anak pun nggak bisa kontrol diri mereka, mengontrol diri temannya. Next, Pak. Nah, coba. Ini ada pembedaan, Bu. Yang sebelah barat itu sering kita lakukan tanpa sadar. Tuh. Stimulus respon dengan teori kontrol yang terkadang kita bisa lakukan tanpa sadar. Perbedaan yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nggak bisa. Siswa A dengan siswa B, kita pasangkan sama, bisa atau enggak? Nggak bisa. Tetapi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Siswa A butuh apa sih? Siswa B butuh apa? Nah, itu yang kita penuhi, Bu. Dan ini semua materi yang akan saya sampaikan adalah sangat cocok sekali dengan kurikulum yang akan kita laksanakan bersama-sama, yaitu kurikulum Merdeka. Percaya atau enggak, kita ikuti nanti. Terus ada lagi yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kadang siswa itu sering kita temukan, misalkan kita anak itu ikut lomba nih. Udah Pak, saya menang atau kalah, wes Pak, nggak apa-apa, betul ya. Terlalu pasrah tuh anak-anak. Tetapi untuk zaman saat ini seperti itu nggak bisa berpikiran seperti itu. Kita harus berpikir menang. Apapun yang terjadi, ya kita harus berpikir seperti itu karena positif. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongkan adalah doa. Sepakat. Tuh. Next, Pak. Nah, nanti ini akan kita bahas semuanya. Next saja, Bapak. Next. Nah, sekarang kita bicara disiplin, Bu. Tadi disiplin positif. Apa itu disiplin kira-kira, Bu? Pak. Kita sering nih ngomong disiplin, ya. Tetapi kita belum penuh dengan memahami dengan baik. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Kemudian makna asal dari kata ini konotasinya dari Socrates sama Plato. Itu sih awal mulanya kata disiplin itu ada. Kemudian disiplin itu seharusnya dapat menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang kita hargai. Bukan anak itu kalau kata disiplin, dengar disiplin, jangankan anak-anak kita deh, kalau dengar kata-kata disiplin apa yang kita pikirkan? Apa ya? Apa? Aturan. Kalau kita nggak mengikuti aturan gimana, Pak? Sanksi, betul. Jadi disiplin itu ada hubungannya sama hukuman, betul? Supaya apa dihukum anak-anak? Jerah. Biar kapok ya. Tapi saya tanya lagi nih, ketika dikasih hukuman terus katanya jerah, anak-anak besar kemungkinan untuk mengulangi nggak? Iya Pak Bu, ulangi lagi, kebal, betul. Sebenarnya Bapak, kata ilmu disiplin ini sangat diminati di dunia apapun materi ini. Karena apa? Jika kita itu di lingkungan kerja kita itu berbudaya positif disiplin semua, apa yang terjadi kira-kira? Maju, senang, betah, tentram, aman, damai, sejahtera. Betul ya? Iya. Tetapi masalahnya di sini adalah konsep dari disiplin itu sendiri. Jujur Pak Bu, saya juga melakukan kesalahan gitu. Sebelum saya mendapatkan materi ini, saya melakukan kesalahan, hilaf. Ya udah, yang berlalu biarlah berlalu. Jangan dipikir, jangan diulang biar tidak stres. Kita buka lembaran baru lagi, begitu. Next Bapak. Oke. Pernah nggak Bapak Ibu sebelum melakukan pembelajaran, di awal pembelajaran melakukan kesepakatan kelas? Pernah ya? Pernah ya? Tidak sering ya? Iya pernah, nggak apa-apa, saya juga pernah, nggak sering begitu. Nah ternyata Pak Bu, peraturan kelas itu
memiliki nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh setiap manusia. Contoh, dilarang membuang sampah di dalam laci. Kira-kira nilai kebajikan apa itu? Poin nilai apa itu? Bersih. Betul. Bersih. Contoh lagi, tidak mencontek ketika ujian. Nilai apa kira-kira itu? Jujur. Betul. Itu peraturan kelas yang sering kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, nanti kita akan pelajari peraturan kelas itu sebenarnya sekarang kita itu harus berpindah, bukan peraturan kelas, tapi apa? Keyakinan kelas. Kita akan pelajari nanti. Alhamdulillah kemarin kelas 4 awal semester 2 di belakang Ibu adalah kelas saya. Di sana ada keyakinan kelas, begitu ya. Itu keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak Bapak, bukan saya. Yang biru itu ada desainnya, terus saya rangkum jadi tulisan putih itu. Itu berlaku 1 semester. Next Bapak. Oke, cepat kan? 2.1. Tapi nanti Bu, 2.4 gimana? 2.2. Nah, motivasi eksternal sama internal Bu sekarang ya. Eksternal, namanya eksternal adalah dari luar ya. Jadi motivasi eksternal itu adalah sesuatu yang muncul dari luar dan terjadi dari luar. Nah, motivasi eksternal kira-kira nih, yang hijau, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan saya tadi minta tolong Ibu Eri kesini. Kesini aja sudah Bu, nggak apa-apa, gitu ya. Iya Mas, iya nggak apa-apa. Kira-kira pernah nggak Ibu berpikir sesuatu yang disuruh atau di apa sih namanya? Diarahkan oleh atasan kita? Kita pernah lakukan nggak? Kalau saya nggak lakukannya, apa yang terjadi? Pernah nggak? Kalau Ibu Eri berpikir kalau aku nggak hadir di Pak Alfian nanti apa ya yang terjadi? Pernah nggak mikir gitu? Pernah pasti, meskipun tidak sering. Iya kan? Itu adalah motivasi eksternal yang muncul dari dalam. Karena apa? Kalau saya tidak melaksanakan itu nanti saya kena hukuman. Berarti hukuman dari orang lain. Itu eksternal. Kemudian yang kedua, apa yang akan saya dapatkan bila saya lakukannya? Butuh sesuatu Bu. Di dunia ini nggak ada yang gratis, betul. Ya. Nanti kalau saya datang ke Pak Alfian nanti saya dapat apa? Begitu ya. Apakah dapat minuman saja? Apakah dapat sertifikat dan lain sebagainya? Itu motivasi eksternal. Wajar kok. Nah, ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, motivasi intrinsik. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya dan melaksanakannya. Jadi kita ubah mindset itu. Kalau saya nggak hadir di sini, saya nanti jadi orang apa dong? Padahal materinya penting. Pernah nggak berpikir seperti itu? Jarang sekali, karena ini intrinsik dari dalam. Karena kita itu sudah berbudaya motivasi nomor 1 dan 2. Iya kan? Iya. Contoh lagi ini, coba Ibu Hidayah sekarang, karena nggak ada sudah kepala sekolah nggak ada nih, jadi PLT nih misalkan, jadi PLT. Nah, harus dirubah. Kalau seandainya saya jadi PLT, gitu, nanti saya jadi orang apa sih? Jangan mikirnya nomor 1, 2. Kalau mikir 1, 2 nanti apa yang terjadi saya? Kalau saya jadi PLT nanti saya tidak dapat tunjangan. Nah, tuh. Betul ya? Begitu. Mohon maaf. Betul. Enggak, saya tidak menyalahkan itu kok Bu, Kak. Enggak, itu manusiawi kok. Sama seperti saya ikut CGP ini, sama. Saya awal ikut CGP apa sih? Supaya saya dapat sertifikat, supaya naik pangkat saya itu nilainya PAK-nya besar. Iya, betul. Demi Allah saya itu. Iya. Nah, tahu nggak foto ini siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini lahir jauh dari sebelum kita, dan beliau memiliki pemikiran yang luar biasa tentang pendidikan. Dan kenapa Indonesia sadarnya baru sekarang? Banyak loh Bu, Pak, pemikiran Ki Hajar Dewantara secara refleks dia itu utarakan di majelis perkumpulan apa sih namanya, taman siswanya dulu. Itu beliau itu pidatonya sampai panjang kali lebar kali tinggi loh. Tetapi apa? Kita nyadarnya baru sekarang. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya kan?
Kita nggak diperintah nih sama Pak Guru nih, kita bebas. Saya nggak disuruh ngangkat-ngangkat, kita bebas. Nggak, itu tok merdeka itu. Akan tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Itu merdeka. Contoh lagi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah Tutwuri Handayani. Ya, ada 3 itu. Tutwuri Handayani. Sebelumnya apa itu? Ing ngaso sumrodo, ing mati mangkat sosok. Itu tok yang Bapak Ibu kenal. Saya juga begitu awalnya. Kita lahir itu sudah ada tulisan-tulisan. Nah, tugas siapa yang bisa menebalkan tulisan itu? Ya, siapa? Kita, orang tua, dan kita guru. Jadi bukan kalau Ki Hajar Dewantara tidak menyebutkan kita lahir dari kertas putih kosong, bukan. Tetapi sudah ada tulisan, kita sudah ada takdir, itu intinya. Takdir itu dimunculkan oleh lingkungan kita. Sama seperti anak-anak. Anak-anak itu sudah ada tulisannya di dalam diri. Mau diapakan anak-anak ini? Itu salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Next Pak Bu. Next, Pak. Oke. Sekarang nih, pernah nggak Bapak Ibu memberikan hukuman anak-anak, tapi hukumannya itu bentuk penghargaan? Pernah nggak? Pernah nggak? Contoh nih, yang sering kita lakukan, saya juga lakukan, rapotan ya, rapot ini. Kan dari K13 sudah nggak ada ranking ya, tapi tetap ada ranking. Dilakukan kan? Saya juga kok. Itu salah satu bentuk anak-anak dihukum dengan cara penghargaan. Kok bisa Pak? Ya kita bahas. 1. Pengaruhnya itu. Kalau seandainya, kok bisa Pak dikasih ranking itu menghukum? Begini, ceritanya begini. Iya, kalau seandainya anak itu ranking 1, bangga Pak. Anda pasti. Tapi bagi yang peringkat 2, kok saya bisa sih peringkat 2? Padahal saya apa sih? Saya lebih pinter kok, saya belajarnya setiap hari. Itu sudah menghukum Bu. Apalagi yang peringkat paling bawah. Itu salah satu contoh dihukum oleh penghargaan. Lagi. Tadi saya, Dit, tolong belikan air, Dit. Adit, udah dibelikan, tak kasih uang nih, kan penghargaan ya. Itu salah apa enggak? Satu sisi manusiawi benar, uang lelah atau capek kasihan. Tapi secara tidak langsung itu penghargaan itu menghukum dia Bu. Nanti nggak akan lagi dia, kalau misalkan saya suruh lagi kedua 3 kali terus saya nggak kasih uang, dia nggak akan mau. Itu maksudnya menghukum. Iya betul Bu, ketergantungan karena itu. Maksud hati baik, manusiawi, betul. Tapi itu salah ternyata. Bagaimana kok bisa salah? Pengaruh jangka pendek, jangka panjang tadi, yang rapot tadi. Sekarang yang ranking 2 sedih. Sekarang jangka panjangnya ketika buka rapot lagi, kok bisa ya saya dulu ranking 2? Saya udah bodoh, sekarang saya PNS, saya jadi dokter loh, saya jadi guru, saya kok jadi bisa jadi ranking 4 memang. Sementara anak ranking 1 jadi apa dia? Nah, jangka panjangnya itu. Yang kedua, penghargaan menghukum tadi sudah, penghargaan mengurangi ketepatan. Benar, kita kasih peringkat 1 dikasih hadiah, tepat itu Bu, tepat sekali ya penghargaan. Tapi pengaruhnya pada peringkat 1 itu banyak sekali, besar sekali. Yang pertama, congkak nanti Bu, sombong Bu, secara tidak langsung. Terus penghargaan merusak hubungan antara peringkat 1 sama 2. Akan bersaing, akan bertengkar, iya apa enggak? Bahkan mau ulangan aja sampai ditutupi dengan rumah-rumah tinggi 2 meter gitu. Maksudnya balik, betul. Tapi mental ke anak ini Bu, mentalnya ke anak ini Bu. Oke, penghargaan mengurangi kualitas, betul. Dikasih hadiah terus, kualitas anak itu akan menurun. Penghargaan mematikan kreativitas, betul sekali. Dit, coba Dit, belikan air, kasih uang terus. Kreativitas untuk anak ini tulus, ikhlas itu akan mati. Penghargaan.
Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ya udah kita memberikan hukuman, sanksi ya udah nggak usah dikasih penghargaan, nggak usah dikasih ini gitu. Tuh, next. Bagaimana cara mengapresiasinya? Yang pertama Bu, beri pengakuan secara khusus anak itu. Cukup. Wah hebat Adit, terima kasih Adit sudah membantu Bapak berikan air. Selamat ya si Fulan peringkat 1, misalkan sudah telanjur ya. Tolong diperhatikan nanti belajarnya. Yang peringkat 2 bagus juga. Kenapa kok bisa peringkat 2? Padahal kamu ya karena ya kamu kasih alasan yang fakta Bu ya. Ini loh matematikanya. Nah nanti kamu bisa kok mempertahankan itu. Kasih seperti itu. Beri pengakuan secara pribadi. Anak itu seneng Bu kalau disanjung-sanjung secara pribadi, betul? Iya. Cantiknya, Ibu Sundari cantiknya. Bapak Faisal, wah disiplin sekali, terima kasih. Senang sekali. Beri pengakuan kepada semua murid sudah diakui secara pribadi. Coba lihat ini Pak Faisal tadi disiplin sekali. Bangga nggak anak itu? Bangga. Kemudian apa yang muncul pada teman-teman yang lain? Meniru, bukan malah menjolimi Pak Faisal, enggak. Terkadang ada anak ini segini. Wah, bukan acelan, semak. Kok jauh? Apa? Ada, pasti ada Bu. Tapi hanya 1-2. Tapi kita jangan lihat satu anak itu, kita lihat klasikal. Beri pengakuan secara konsisten. Nah, kalau anak itu sudah diakui Bu, konsisten kan. Jangan perak sehari tok habis itu elang. Ya, begitu. Terus yang sering kita lakukan adalah kita sering menilai hasil akhir tanpa menghargai proses. Betul ya? Iya. Biarkan anak itu nilainya berapa Bu, tapi proses kita hargai. Tuh, next Pak. Nah coba, kira-kira nih Bu, pernah nggak melakukan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi dan seterusnya? Pernah nggak? Pernah. Kira-kira itu merupakan suatu hukuman atau bukan? Hukuman. Tergantung pada yang. Oke. Untuk memberikan apa tadi kemudian yang kedua melatih tulis bagus. Oke, sepakat. Kalau dilihat konteksnya ya Pak Bu, kalau untuk belajar nulis oke lah, tapi kan konteks awalnya membuku gitu ya. Karena itu bersalah, begitu. Kalau latihan nulis, sepakat ya anak itu. Kamu latihan nulis ya, tulis saya tidak terlambat lagi, lebih baik seperti itu. Ayo, kamu karena terlambat tulis 100 kali. Beda enggak kalimatnya? Beda. Saya yakin ibu-ibu di sini ikut parenting semua untuk anak-anak. Pernah mendengar kalimat positif sama negatif? Jangan. Boleh nggak kira-kira parenting? Udah boleh sekarang kan? Tapi ayo lakukan yang lain. Sama seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman ya? Hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Tuh, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Jadi intinya adalah jika ada anak yang melakukan kesalahan, solutif Bu, jangan disalahkan. Itu loh intinya. Ya, senggol gitu. Wah, apa kamu ini kok sampai Anda hati-hati? Jangan. Ayo bersihkan hanya nak ada tisu. Nah, itu loh yang dibutuhkan. Nah, itu. Main bola voli, lalu kenceng sampai ke tetangga. Barang mana? Awak gentengnya bocor wah. Jangan itu. Sekarang dirubah. Wah, bagus sekali ya, lemparannya kenceng sampai ke rumahnya orang. Nah, biar sudah nanti ibu aja yang ngambil. Jangan anaknya suruh ngambil lagi. Gitu. Jadi pulang ganti dengan kalimat baik. Respon alami. Respon alami karena apa? Sudah terbiasa.
budayanya begitu. Next Pak. Ini jawabannya tadi. Nanti bisa copy file, bisa ditularkan ke sekolah Bapak Ibu. Oke, ini loh bedanya Pak. Bedanya hukuman sama konsekuensi yang kita bacakan tadi, yang kita ulas. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Gitu. Jadi itu hukuman. Sementara konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi dan tidak menyakitkan. Terus hukuman membuat anak sakit bu, fisik, mental dan lain sebagainya. Tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Contoh tadi, kalau bisa tumpah, ayo bersihkan, tidak nyaman sebentar. Tapi setelahnya apa? Dia bisa kembali ke kodratnya. Gitu. Anak membenci kedisiplinan, betul. Hukuman tuh anak jadi benci disiplin, akan mengulangi nanti. Tetapi konsekuensi justru anak ini nanti akan menghargai yang namanya disiplin. Hukuman paksaan, mau nggak mau anak itu harus kena hukuman dan mengikuti apa yang katakan gurunya dan seterusnya. Itu yang terakhir, hukuman. Nah, hukuman yang terakhir nih bu, akan berdampak kepada anak marah. Jadi jangan salahkan kalau kita itu ngasih hukuman anak tambah marah. Anak itu bisa rasa bersalah, bersalahnya sampai kebangetan, besoknya tidak masuk. Iya. Anak kadang dipermalukan, betul ya? Iya, merasa malu, kemudian merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, itu anak akan berpikir saya kehilangan haknya. Hak membersihkan, dia kan harus nih, saya berhak membersihkan, tapi karena yang membersihkan gurunya, dia cuma merasa begitu aja. Terus dia tidak nyaman sementara saja, diasingkan untuk sementara saja, tapi nanti akan bisa kembali. Gimana Pak konsekuensi yang baik? Next Pak. Tuh, di sini Bu, kita akan mempelajari yang namanya konsekuensi yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Istilahnya adalah restitusi. Istilah baru bagi kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dia tidak merasa terhukum, terzalimi. Itulah restitusi. Caranya bagaimana Pak, Bu? Ada istilah tiga tahapan restitusi, segitiga restitusi. 3 tahapan itu kita harus lakukan secara beruntun, bertahap. Nanti kita tampilkan videonya, restitusi itu bagaimana. Perbedaannya adalah itu. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Contoh, anak tadi numpahkan, maksudnya kita baik, kita bersihkan, ya baik, itu konsekuensi. Kalau restitusi tidak Bu, Pak. Loh Faisal, kenapa kok sampai ditumpah? Ya Pak, dengarkan dulu alasannya. Oke, terus gimana nih bahasa ini? Biar Pak, saya ambil tisu Pak, saya bersihkan. Nah bagus, seperti itu restitusi. Beda ya sama konsekuensi. Kalau konsekuensi itu cenderung kita yang ngasih solusi pada anak, tapi restitusi solusi itu dari anak. Nah, terus lagi, konsekuensi tidak nyaman untuk murid, jangka waktu pendek. Restitusi itu justru menguatkan kembali anak didik. Jadi ketika tadi sudah bersihkan sama anak itu merasa malu nggak? Enggak, karena sudah merasa bertanggung jawab. Iya bangga, justru pasti itu bangga pada, dan dia tidak akan malu pada yang lain. Kalau mau main lagi, biasanya ibu doi sama anak, ya kan kamu dimarahi sama Pak Alfian, kamu bersihkan anak tadi ya Pak, tumpahkan, kan gitu. Kalau anak sudah mengalami restitusi, dia tidak akan malu lagi main sama. Karena apa? Saya sudah bersihkan kok, masalah clear kok, mangga. Nah itu perbedaannya. Next Pak. Oke, ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu tidak harus untuk dituntut harus selesai masalahnya, gitu.
memperbaiki hubungan antara anak satu dengan yang lain. Restitusi itu merupakan tawaran Bu bagi kita guru. Seperti tadi, ayo gimana cara bersihkannya kira-kira. Jadi nawarkan anak, pakai tisu Pak, oke. Kadang ada pakai baju saya Pak. Kadang iya kan, rantai saya takut. Nah, kasih restitusi lagi. Kalau seandainya nanti bajumu dibuat sebet terus kotor gimana? Ya kan? Oh iya ya Pak, nanti saya nggak bisa sekolah. Terus pakai apa ya Pak? Nah, coba dicari yang lain. Kasih restitusi lagi. Ini menuntut kita berpikir kritis loh Bu, kita sendiri Bu. Iya, apalagi? Betul. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar kita itu ada 5. Oke. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan mencari masalah baru. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, apa yang saya tadi sampaikan. Oke, next Pak. Oke, keyakinan kelas. Jadi ketika anak itu sudah direstitusi, Pak Bu, ya, sudah direstitusi, anak itu akan kembali ke keyakinan kelasnya. Tadi menumpahkan, berarti kan ngotori kelas ya, ngotori kelas. Oh iya ya, berarti saya ngotori kelas nih. Jadi saya besok harus menjaga lagi supaya kelas ini bersih. Nah, keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Jadi anak itu kembali kepada keyakinan kelasnya. Next Pak. Nih, keyakinan kelas. Saya berharap setelah kita ada keluar dari sini, kita tidak menyebut lagi peraturan kelas. Apa? Tetapi keyakinan kelas. Mengapa? Mengapa perlu keyakinan kelas? Coba kita lihat pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira jawabannya apa? Keamanan ya. Kita sekarang sudah sadar jawabannya keamanan. Tapi sebelum itu apa? Takut polisi. Ya. Iya kan? Kenapa kita pakai helm ke kota? Dulu sebelum kita yakin, kita itu paham supaya keamanan. Apa jangan takut polisi nanti lah. Ya kan? Nah, tuh, itu aturan Bu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker waktu Covid, supaya apa? Tidak tertular, ya kan? Terus itu aturan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Itu aturan. Pertanyaan ini merupakan peraturan. Sudah bilang DPR. Ini. Peraturan kelas itu merupakan hal yang paling kecil, memiliki dampak yang luar biasa kepada anak karena anak itu kadang sering menyalahinya. Itu kalau peraturan. Dia termasuk di lingkaran kecil gitu, dalam suatu budaya positif. Kalau yang aturan dilarang, jangan, tidak boleh, kan gitu kalimatnya negatif. Tetapi Pak Bu, di keyakinan kelas itu selalu menggunakan kalimat-kalimat positif. Mungkin bisa membaca keyakinan kelas saya yang pertama itu apa itu? Gak ada ya? Bu Fitri, saling menghormati. Coba kalau seandainya peraturan kelas kalimatnya gimana? Tidak boleh mengejek temannya yang berbeda agama. Kan gitu ya. Tetapi coba dibayangkan kalau ada 2 kalimat itu lebih adem, mana sih kita bacanya? Yang positif. Tuh. Yuk kita buat peraturan kelas dilarang membunyikan handphone saat KBM. Keyakinan kelasnya gimana? Mematikan handphone saat KBM. Itu lebih enak. Atau letakkan handphone di ruang guru ketika KBM dan sebagainya. Jadi saya berharap di sini kami berharap ketika kita membuat peraturan kelas bukan peraturan kelas lagi tapi keyakinan kelas. Karena kenapa Bapak Ibu? Keyakinan kelas ini dengan adanya keyakinan kelas di dalam kelas akan menampakkan 5 profil pelajar Pancasila. 5.
disiplin, dan lain sebagainya. Ada 5 itu. Ya, jadi oke, menang tidak apa-apa. Tetapi saya berharap nanti sebulan lagi besok kita akan sama-sama di sekolah. Ibu silakan membuat keyakinan kelas mengenai kelas. Kalau yang bapak ibu kepala sekolah boleh membuat keyakinan sekolah. Gitu. Ya, kita anggarkan kalau di kelas tidak ada kelas kalau bapak ibu kepala sekolah boleh ditempelkan di kantor. Datang jam 07.00 WIB misalkan. Ya, kalau peraturannya kan tidak boleh lewat 07.00 WIB. Jadi ganti kalimat seperti itu. Next, Pak. Jika ada jikanya ya Bu ya. Ada jikanya. Oke, ini salah satu poster kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayang. Itu keyakinan kelas. Ya. Kami murid yang semangat belajar. Itu keyakinan kelas. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini poster-poster kesepakatan kelas yang menunjukkan kalimat-kalimat positif. Tuh. Next, Pak. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Kita punya 5 dasar kebutuhan manusia. Next, Pak. Ini harus kita penuhi, Bu. Kita sendiri, orang lain, termasuk orang lain. Yang pertama, manusia itu butuh bertahan hidup. Manusia butuh survive. Makan, minum, hunian, ya, pakaian. Itu harus terpenuhi. Harus. Yang kedua, penguasaan. Manusia itu harus dipenuhi rasa jiwa penguasaannya. Misalkan saya menguasai di bidang IT, ya udah, saya harus memenuhi penguasaan IT saya. Tetapi kalau seandainya IT saya nanti akan ada yang mengganggu, ya, ada yang mengganggu, misalkan ada yang berusaha untuk menduakan kemampuan saya, misalkan gini. Saya kan bidangnya IT, misalkan saya ahli di bidang IT, tetapi kepala sekolah menyuruh saya ikut pelatihan di bidang yang lain, misalkan gitu ya. Maka saya otomatis saya tidak akan senang, karena saya merasa tidak menguasai. Gitu. Nah, berarti yang bermasalah adalah kebutuhan penguasaan saya di sini. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang kita kuasai. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh sekali, Bu, disanjung, disayang, dipeluk. Siswa perlu, Bu, Pak, dipeluk. Ya, pokoknya jangan siswa yang sudah balik aja. Ya, nanti timbul nanti. Nggak tahu timbul apa. Rasa diterima. Siswa itu kadang itu cari perhatian karena apa? Kasih sayang dan rasa diterima yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kesenangan. Cenderung anak itu, setiap anak punya kesenangan masing-masing. Penuhi itu. Anak yang tidak suka matematika, ya cenderung yang ada. Ya sudah, maksudnya gini, Bu, ya udah jangan dipasrahkan. Gitu. Jangan seperti itu. Maksudnya gini, anak yang tidak suka matematika kita harus pahami. Jangan nama macur makanan yang Roma. Itu sebenarnya kalimat penghukum bagi mereka. Jadi ya udah, kita pahami, anak ini mungkin kemampuan di matematika kurang. Jadi harus apa? Intenkan kepada mereka individu secara individual, cari solusinya. Kenapa dia tidak suka matematika? Mungkin karena gurunya bisa loh. Karena saya begitu dulu, saya tidak suka gurunya, saya tidak suka pelajarannya. Kan gurunya. Iya, gitu. Berarti yang salah siapa dong? Bukan muridnya dong, kan kitanya. Nah, tuh. Kebebasan. Manusia itu berhak bebas. Bebas dalam artian harus tetap sesuai dengan koridornya. Next, Pak. Oh ya, sebelumnya ada di LMS, Pak. Video itu, Pak. Silakan kita simak ini, Bu. Kebutuhan dasar manusia, Pak. Bukan. Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan
Bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Stop dulu, Pak. Jadi bagian dari Yang pertama, produksi. ya di pause. Oke. Yang pertama kebutuhan fisiologis survival. Jika ada salah satu siswa kita, misalkan datang ke sekolah pada saat itu upacara, kemudian anak itu tumbang, sakit, pingsan dengan alasan saya tidak sarapan, ya berarti anak itu adalah anak itu mengalami tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dia. Jadi jangan di kamu kok setiap Senin di mesti semaput atau apa ya. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari rumah. Berarti solusinya adalah oke, nanti kita ke kantin makan ya, seperti itu. Oke, next Pak, itu yang pertama. Enggak Bapak Ibu menemukan siswa yang kebutuhan love and belongingnya ini tidak terpenuhi? Sering. Contoh, geng-gengan ya, blok-blokan ya. Jadi blok 1 dengan blok 2 dia itu tidak akan menyatu. Itu sering. Kemudian yang kedua, ada anak yang pendiam ya, pendiam, terus dia itu nggak mau berteman sama temannya. Itu adalah kebutuhan love belongingnya belum terpenuhi. Harusnya bagaimana kita menjadi penengah di sini, karena itu wajar sekali terjadi pada mereka. Yang tidak menjadi wajar adalah kita tidak bisa menengahi, kita tidak bisa merasa memberikan solusi bagi dia. Karena tugas kita di sekolah ya cukup di sekolah, kalau di rumah adalah orang tua, merupakan teman solusi bagi mereka. Saya juga punya murid seperti itu kok. Ada anak juga yang love belongingnya karena di rumah ayah dan ibunya bercerai, akhirnya di sini berulah, ya kan? Itu tidak terpenuhi. Kita nggak bisa membantu mereka seperti itu. Jadi kita setidaknya, kita tidak bisa memberikan solusi yang tepat untuk masalah seperti itu. Itu kan ranah keluarga. Tetapi kita di sekolah berikan apa yang dia hilang tuh. Sosok apa yang hilang dia? Ibu kan? Ayah kan?
Yuk kita ganti peran kita di sekolah gitu. Sebagai guru kita itu sering melakukan dan bermain drama dengan anak-anak kita tentang posisi kontrol ini yang jadi kita tuh pernah mengalami 4 peran ini Bu. Dari 5 posisi kontrol kita sering secara tidak sadar melakukan posisi 4 kontrol ini. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama kita lihat yang fokus yang warna merah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita sering berlaku sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu sangat sering sekali. Dan tidak sadar kita juga pernah berperan sebagai teman dan pemantau. Coba seperti ini, ada kasusnya. Si Ani terlambat datang sekolah. Ya, terlambat datang sekolah. Kemudian dia itu ke sekolah sambil pakai sepatu. Sepatunya salah, seharusnya warna hitam ceritanya. Jadi si Ani datang ke sekolah terlambat, pakai sepatu warnanya putih, tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian Pak gurunya yang waktu itu piket itu memanggil si Ani. Ani sini Ani. Kenapa kamu terlambat? Nah, jelaskan si Ani. Ya. Terus kok bisa sepatumu itu warnanya putih sekarang hari Senin? Jelaskan lagi si Ani. Ya udah, karena kamu salah, ayo kamu ikut Pak Alfian. Kita ke lapangan, kamu berdiri di tengah lapangan, hormat bendera. Pernah seperti itu kita. Atau bahkan kita juga berlaku sebagai Ani, pernah juga di sekolah waktu itu, pernah seperti itu. Guru seperti itu merupakan tipe guru penghukum. Otoriter. Iya. Udah enggak mau tahu alasan. Ya. Udah asal ngasih hukuman, wis hukumannya berat. Tuh, itu penghukum. Jadi penghukum itu ciri-cirinya menghati, menunjuk, menyakiti, menyindir anak-anak. Tuh. Kemudian kadang menggunakan kata-kata yang galak. Kalau kamu tidak bisa hormat bendera, biar nanti tak tambahin hukumannya. Segitunya loh. Penghukum memberontak. Hasilnya apa Bu? Memberontak. Anak itu memberontak. Iya kan? Wong saya sudah menyebutkan alasannya kok setan. Tetap Pak Alfian ini hukum saya. Anak itu kadang menyalahkan orang lain lagi. Makanya Pak, saya tadi kan terlambat itu kan karena mama saya itu udah mandikan saya. Nyalahkan mamanya lagi. Terus lagi berbohong pastinya. Pak. Oke. Nih, ini penghukum. Beda lagi dengan karakter guru, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya guru ini berceramah dan mengatakan seharusnya itu. Contoh seperti ini. Tadi terlambat nih si Ani. Bapak lo kecewa sama kamu Ani. Bapak lo sudah percaya kamu pinter, tapi kamu kok sering terlambat. Anak itu nanti merasa bersalah sekali tuh. Pak Alfian sudah percaya sama saya, tapi saya bersalah sekali anak itu. Itu secara tidak langsung Bapak Ibu, kita semua itu menghukum. Tuh, kata-katanya biasanya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakannya, Ibu stres. Ini sering juga kita ke anak-anak kita sendiri, saya juga. Ya, anak itu justru malah tidak kapok. Oh, ya betul. Terus hasilnya apa? Anak-anak menyembunyikan cerita. Jadi gini, kadang anak itu pengen jujur, gitu, ya. Tapi dia tidak ngomong. Karena apa? Takut. Karena apa? Saya sudah menjawab Pak Alfian, tidak usah ngomong aja deh.
karena nanti takut kecewa lagi nih kalau saya tamu jujur. Menyembunyikan akhirnya, menyangkal dan berbohong. Oke. Murid biasanya, maaf saya Pak ya, maaf Bu ya, maafnya tidak sepenuh hati. Itu tuh. Terus, nah ini mulai dari sini sebenarnya ini sudah mulai positif. Tingkatan tertinggi positifnya manajer sebagai teman. Saking akrabnya kita sama anak-anak nih, jadi kita sama teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan pada muridnya. Contoh, kalau Ani, kalau kamu nanti kalau terlambat, nanti Pak Alfian bisa manggil orang tuanya kamu loh. Alasan lagi nih Pak Alfian, kan akrab. Tolong, nggak usah terlambat lagi besok. Nanti kalau besok lihat terlambat lagi, nanti Pak Alfian tidak mau masuk lagi ke kelasnya kamu. Nah, alasan lagi Pak gurunya. Akhirnya Pak gurunya bohong deh. Ya, saking akrabnya. Ayolah, yang dilakukan, yang sering dilakukan sama guru ngomongnya, ayolah lakukan demi Bapak, demi Ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ini pernah bantu. Ingat tak Pak Alfian dulu pernah ngomong sama kamu, kalau terlambat nanti hukumannya apa? Itu sebagai teman. Nah, coba apa saja konsekuensinya, hukumannya kalau terlambat apa saja? Ya Pak, ini Pak, itu Pak, ini Pak. Nah, oke, sekarang coba kamu mau pilih yang mana hukumannya? Ini aja sudah Pak, soalnya lebih mudah. Oh, enak banget kamu. Gitu. Enak banget kamu ini hukum apa, kesalahannya kamu ini sudah besar kok cuma seperti itu hukumannya. Tuh, itu mantau. Ciri-cirinya seperti itu. Hasilnya apa? Menyesuaikan diri, tapi bila diawasi. Nah itu, udah ada Pak Alfian, masuk cepetan. Tapi kalau ada Pak Alfian, nggak apa-apa, sudah terima apa adanya. Tapi kalau Alfian cepetan masuk ayo. Itu kalau pemantau. Nah, saya ini juga alangkah baiknya berperilaku secara manajerial untuk mengatasi anak yang bermasalah. Tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, di rumah juga kita bisa memperlakukan diri kita seperti ini. Manajer itu ciri-cirinya selalu memberikan pertanyaan, selalu memberikan pertanyaan atas kesalahannya, solusinya apa? Solusinya itu diberikan kepada ahli itu. Itu ciri-cirinya manajer. Apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ciri-cirinya anak. Ayo Ani, tadi kamu kan terlambat, sekarang kamu terlambat yuk. Enaknya gimana nih? Kalau kamu Pak Alfian hukum, nanti kamu marah enggak? Marah Pak, ya udah gimana maunya? Bukan memanjakan loh Pak Bu, bukan. Mencari solusi supaya Ani ini tidak terlambat lagi. Tuh. Harapannya adalah Ani tadi tidak terlambat lagi. Nah, ini Bu, Pak. Ketika kita berlaku sebagai manajer real, kita bisa melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Next, Pak. Bagaimana? Nih, yang pertama kita melakukan penstabilitas identitas anak. Nanti saya contohkan videonya. Kemudian validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir solusi konklusinya menanyakan keyakinan yang dia langgar. Jadi yang pertama menstabilkan, ini ciri-ciri kalimatnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kok nak. Gitu. Terus kamu bukan satu-satunya kok yang melakukan seperti itu nak. Bapak juga pernah, yang lain juga pernah. Itu menstabilkan identitas dia yang sudah mengalami permasalahan. Terus validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan. Kenapa sih? Tanyakan alasannya di tahapan ini. Adakah cara lain lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tuh. Nah, terakhir di sini. Kira-kira nak, kamu kan terlambat. Nilai-nilai apa sih di dalam kelas kamu yang kamu tidak penuhi? Iya Pak, saya tidak tertib. Saya tidak datang lambat. Saya tidak
datang tepat waktu dan lain sebagainya. Lalu kamu kalau seandainya seperti ini terus, kamu jadi anak apa? Jadi dia sadar nanti. Banyak kalimat-kalimat yang kita bisa olah dari 3 tahapan ini. Next Pak. Oke, pause. Oke, kasus 1. Pada saat jam pelajaran matematika, saya sedang mengajarkan materi tentang sudut di kelas 4. Terlihat Agung tidak membawa penggaris busur, sementara teman lainnya membawa. Ketika Agung mengerjakan soal latihan, dia mengalami kesulitan menentukan besar sudut karena tidak membawa penggaris busur. Lantas Agung meminjam penggaris busur kepada Adit. Adit berat hati untuk meminjamkan karena dia juga butuh penggaris busurnya. Namun Adit memberikan penawaran bahwa penggaris busurnya dapat dipinjam jika telah selesai mengerjakan latihan soal. Ternyata Agung tidak sabar dan memaksa meminjam penggaris busur Adit. Adit tetap menolak, tetapi Agung masih memaksa dan mengambil paksa penggaris busur Adit. Terjadilah pertengkaran di dalam kelas sehingga kelas terdengar gaduh serta penggaris busur Adit patah. Adit menangis atas perlakuan Agung. Saya sebagai guru berusaha menjadi seorang manajer. Next Pak. Mohon maaf kalau ekspresinya tidak sesuai. Kalian pasti tahu. Ini menstabilkan identitas. Iya Pak. Baik, coba kamu ceritakan Gimana itu, Pak? kejadian seperti tadi di dalam kelas. Aku merebut busur saya, Pak, dan merapatnya, Pak. Padahal saya masih bertanya. Adik please sekali, Pak, padahal saya meminjam sebentar. Lah, kok bisa begitu? Karena aku sudah bilang tunggu kamu bisa pinjam tunggu kalau aku sudah selesai semuanya. Cak ngocak Tapi madu kamu dong. terus memaksa dan tidak sabar. Karena aku butuh dapat dan sebentar pula kamu beli. Dan kamu Ya, mau PPK. kenapa kalian tidak tertarik mencari siapa yang salah? Ini bukan Pak Bayu. Tapi Pak Alfian kalian solusi masalah-masalah Bayu beneran begitu. Yang macam-macam orang macam. Oke, stop Pak. Stop. Jadi di menstabilkan identitas itu, kita itu wajib bertanya kepada anak apa yang terjadi. Anak itu menceritakan alasannya apa yang terjadi dan munculkan kalimat-kalimat segitiga restitusinya. Bapak tidak menyalahkan siapapun. Ibu tidak menyalahkan siapapun di sini. Karena apa? Bapak, Ibu ingin cari solusi di sini. Keluarkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh kalimat restitusi yang lainnya. Bapak paham masalah Udin, Bapak paham masalah Mugo, karena apa? Setiap kita pernah melakukannya. Bapak juga pernah melakukan seperti itu. Kalimat-kalimat seperti itu. Adit, Pak Alfian dulu masih sekolah merasakan apa yang kalian rasakan saat ini. Dan Pak Alfian pernah mengalami proses yang kalian alami seperti tadi Pak. Pak Alfian pernah melihat, Pak Alfian juga pernah berebut dengan yang lain, dan Pak Alfian pernah memaksa. Kalian tahu Adit di sini berhak marah. Adit juga berhak melakukan pinjam meminjamkan kepada teman-teman yang lainnya, asalkan barang itu dikembalikan sesuai dengan apa dengan keadaan dalam lingkungan kalian menyadari. Kalian mengerti? Ya, Pak. Baik, sekarang izinkan Bapak bertanya pada kalian. Nah, ini validasi tindakan yang salah tahap kedua. Aku coba kamu ceritakan dan jelaskan mengapa kamu dapat melakukan hal seperti tadi. Saya lupa tidak membawa garis busur, Pak. Sepertinya tertinggal di atas meja belajar. Setelah semalam saya belajar bersama adik, lalu tidak saya masukkan ke dalam tas sekolah. Akhirnya saya tadi pinjam ke adik. Baik, sekarang Adit,
Adik, coba jelaskan kenapa adik sampai marah sekali seperti tadi. Ya karena aku memaksa dan orang itu Pak. Hanya saja aku sedikit bersabar. Pasti saya kerjakan kok. Untung adik hanya marah saja ya, tidak sampai bermain tangan terhadap kamu. Coba bayangkan, kalau kalian semua tadi sampai bermain tangan, pasti permasalahan ini semakin buruk. Coba kalian bayangkan. Baik, Stop dulu Pak. Pada tahapan yang kedua ini kita dalami lagi Bu alasannya Pak. Anak itu pasti ada faktor lain. Kenapa sih kok tidak bisa Ternyata tadi apa alasannya Agung? Tertinggal. Itu kita stabilkan masalahnya di sana. Besar-besarkan. Maksudnya agungkan. Kalau seandainya kamu nanti mukul gimana? Coba. Nah, gitu. Untung nggak ada pukul-memukul. Kalau pukul-memukul gimana? Kan gitu. Jadi anak itu diajak berusaha sadar dengan baik. Next Pak. Sekarang tahapan yang ketiga. Kejadian sesuai dengan nilai-nilai kebajikan di kelas kita yang telah kita sepakati Bu. Tidak Pak, ini sangat tidak sesuai. Mengapa bisa tidak sesuai? Saya tadi tidak sabar Pak. Seharusnya saya harus bersabar, menunggu sampai habis selesai. Saya itu saya jadi marah Pak. Saya tidak akan kembali ke kelas Pak. Halo, adik. Kita harus dapat menghormati diri sendiri dan orang lain Pak. Kalian benar. Lalu, aku, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Mau Pak? Apa yang harus aku lakukan Din supaya bisa memperbaiki masalah ini? Saya harus tidak berani Pak. Kamu setuju? Hanya itu. Ini karena panjang, jadi mereka. Oke, alhamdulillah. Bapak nyatakan masalah ini selesai. Bapak harap hal ini tidak terulang lagi. Mari mengerti. Mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Pada tahapan ini kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi Bu. Kalau aku sama Adit, kamu seperti ini, ada yang dilanggar nggak keyakinan kelasnya? Ada Pak, ya, seperti itu. Terus carikan solusi buat mereka. Kan tadi patah, ya kan? Mau ternyata si Agung mau ganti, gimana caranya? Nanti tadi mengganti kan? Agung mau, nanti saya jadi di koperasi. Siapa yang jadi solusinya? Anak di sini, bukan saya berat mancing toh. Nah, setelah ini, setelah anak Agung sama Adit tadi itu dikasih seperti itu, ketika kembali ke kelas dia tidak mau udah, malah tambah percaya dirinya, malah berkembang lagi sama Agung, Adit dan Agung itu. Coba kalau saya pas di kelas, misalkan saya di kelas, kamu gimana sih? Pas langsung di situ, langsung di dance di situ. Nanti waktu olahraga panjang. Di mana? Karena mau ganti negara saya mana? Coba kunjung tadi saya langsung. Coba. Itu harapannya Pak Bu. Jadi setiap permasalahan yang dihadapi, yang dialami anak itu sebenarnya tidak mudah apa sih istilahnya? Mereka tuh menganggap rumit permasalahan yang mereka alami. Tetapi bagi kita permasalahan anak-anak kecil seperti itu permasalahan biasa. Karena kita sudah melampaui masa mereka. Yang menjadi permasalahan adalah kita tidak bisa menjadi manajer yang baik bagi anak. Termasuk saya juga belajar kok di sini. Jadi mari kita berusaha menjadi seorang manajer yang baik kepada anak-anak hebat ini supaya apa? Perkembangan dan pertumbuhan fisikal, mental mereka
itu menjadi pribadi anak yang lebih baik lagi. Mereka tidak meninggalkan momen-momen yang jelek di SD. Mereka tidak meninggalkan jejak-jejak yang buruk tentang kita. Pak Alfian seperti itu. Pak Alfian kok kayak gitu. Karena kalau sudah meninggalkan hal yang buruk tentang kita, tentang sekolah kita, itu nanti akan dibawa sampai ke anak cucu kita. Pasti, saya yakin kita sekarang di sini punya kok, masih ada list guru tergalak di sini kita. Iya kan? Kita pasti kok ada list di otak kita itu, kita dulu melakukan kesalahan dan sama guru kita itu kita dikasih hukuman, padahal kita itu sudah benar. Ada. Kita tuh nggak mau jadi seperti itu. Karena apa? Pendidikan di zaman-zaman dahulu itu merupakan pendidikan kolonial. Sekarang bukan lagi memberikan hukuman, tetapi memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Mungkin seperti itu. Next. Oke, nanti bisa dicoba. Karena waktu ini kita singkat Bapak Ibu, kita nggak bisa latihan, kita tidak apa. Monggo silakan kalau nanti ada pertanyaan tidak jelas bisa menghubungi saya. Monggo saya lanjutkan saya kembalikan kepada moderator. Katanya ada sesi tanya jawab, silakan. Waktu dan tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Alfian, materi yang sangat bagus bagi kita dan banyak sekali yang harus kita ubah selama ini, pola-pola pikir kita, yang termasuk salah satu yang terakhir tadi, cara mengatasi masalah-masalah yang seharusnya dulu kita sebagai penghukum kita ubah kepada sistem restitusi dengan menggunakan cara-cara segitiga restitusi. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab, monggo dari peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan juga saya ucapkan terima kasih atas ilmunya dari Bapak Alfian. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu mengubah pola pikir kita dalam mengatasi pembelajaran kita sehari-hari di sekolah terutama. Yang ingin saya tanyakan, siswa saya itu ada yang pendiam. Ketika ditanya dia seperti itu. Saya sudah mencoba menstimulasi pertanyaan agar dia itu bisa menjawab gitu ya. Cuman saya itu sepertinya tidak berhasil gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara mengatasi hal tersebut Pak Alfian? Itu saja mungkin dari saya. Akep melolong. Bisa bicara. Bisa. Ini ada pertanyaan dari Pak Faisal yang mungkin tidak hanya di Pak Faisal seperti itu. Tadi juga di contoh satu siswanya juga ada seperti itu. Yang hanya akepak. Mungkin kita di sini tidak hanya ke Pak Alfian, nanti intinya kita lebih sharing. Mungkin dari Pak Alfian dulu. Baik, terima kasih. Ini masalah umum sebenarnya. Siswa pendiam pasif itu ada di mana-mana. Sebelumnya saya mau Pak Faisal, saya mau bertanya dulu. Muridnya jenengan ya? Apa jenengan sudah melakukan pendekatan khusus secara pribadi di sekolah dulu? Ya, sudah? Secara khusus itu belum. Belum. Maksudnya langsung manggil anaknya belum. Soalnya saya merasa takut ketika saya manggil anak, takut kadang anak takut. Saya takut merasa takut sial ya. Itu. Jadi saya hanya secara klasikan saja. Contohnya itu yang tadi disampaikan sama Pak Alfian. Ada anak yang sering pingsan. Kebetulan itu murid saya itu sering pingsan dan dia karena murid saya kelas 6 sekarang itu 9 anak. Kalau jadi petugas upacara itu pas dan boleh pulang gitu. Dan salah satu anak ini mesti pingsan ketika diberikan tugas apa, itu alasannya ke saya itu
Enggak, pertengahan saya Pak gitu. Pertengahan itu gerak gulita. Sudah saya tanya pelan-pelan, jawabannya apa? Sudah sarapan? Sudah. Apa pernah sakit? Enggak. Tapi itu dia enggak mengungkapkan dengan jelas gitu Pak. Jadi saya susah menggali informasi. Terus kenapa kamu? Sudah sampai. Akhirnya tidak sabun. Oke. Ya, ini 2 kasus berarti ya Pak ya? 2 kasus ini ya? 2 kasus 2 perbedaan ya? Pendiam sama yang sering semaput. Yang ini pendiam dan sering semaput. Oh, satu orang. Oke. Baik Bapak Ibu. Yang pertama saya bisa memberikan saran seperti ini. Yang kita setiap anak itu kan memiliki kebutuhan dasar yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, karakter yang berbeda dan sebagainya. Kita harus memahami anak itu dulu. Kita melakukan pendekatan secara internal, secara individu, jangan klasikal. Karena kalau klasikal kita susah. Yang pertama, kita coba face to face. Entah bagaimana caranya Bapak Ibu, entah nyamperin atau dipanggil. Ya, yang mana yang nyaman menurut Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian kalau seandainya masih tetap Pak Bu, ini berarti ada yang salah nih. Kita harus masuk ke dalam ranah keluarga, betul. Kalau saya Pak, saya langsung visi Pak. Saya mau visi juga. Jadi saya ke rumah. Kalau kita terlalu sibuk nggak bisa, berarti orang tuanya harus dipanggil ke sekolah. Kita cari tahu nih, nah, kenapa sih anak ini seperti ini. Tapi yang saya tahu orang tua anak ini bisa. Iya. Kemungkinan itu salah satu faktornya Pak Bu. Ya, kita temukan nih sudah. Terus tadi pagi itu saya coba apa ya, sebelum pelajaran kasih motivasi anak-anak itu. Kalian punya kemampuan berbeda-beda, tidak usah merasa takut. Apa, sembarang lah memotivasi sebelum pembelajaran. Itu saya lihat kayak nanti sih Pak ya. Oke, betul. Yang dilakukan Bapak Faisal yang ini bagus, baik. Alangkah baiknya jangan klasik, sesekali individual Pak, jangan klasikal. Anak ini seperti ini kalau sudah, maaf orang tua yang sudah out seperti dua, ini perlu perhatian. Ada sesuatu yang hilang sehari-harinya. Saya juga ada siswa seperti itu. Kebetulan yang sosok hilang adalah seorang ayah, berarti saya figur ayah yang harus saya perankan di dalam kelas. Jadi Bapak Faisal setelah saya bilang, tanya aja nggak apa-apa ke pihak keluarganya. Kalau perlu Bapak mohon maaf aja dulu, kira-kira kenapa sih Ibu kok bisa jangan, nggak apa-apa, itu hak Bapak Faisal, tapi jangan sampai kita terlalu campur masalah mereka. Tuh. Nah setelah kita tahu kemungkinan anak ini pendiam seperti itu, ya kita cari obatnya Pak. Pakai segitiga restitusi tadi. Kalau sudah seperti itu kita harus internal dan face to face Pak. Perlu itu Pak. Karena apa? Kalau secara klasikal kadang anak itu tersentuh, kadang enggak. Karena klasikal gitu. Coba nanti ini yang perlu, yang mungkin saya bisa sarankan, individu, pendekatan secara individu, pendekatan ke orang tua. Dia sama siapa nih? Bapak sama ibunya, berarti dia sosok ayah bilang itu. Berlakulah Bapak menjadi sosok ayah di kelasnya, jangan ayah sebenarnya ya Pak. Biasanya apa ya? Stimulasi terus. Ayo nak, kamu bergabung sama teman. Enggak ada. Berarti temannya suruh ngajak Pak. Sudah? Sudah juga. Saya itu loh, diajak main. Gitu. Ya kadang mau, kadang tidak mau gitu. Kadang mau, kadang tidak. Oke, selama masih ada maunya, berarti anak ini mau berubah sih sebenarnya. Tapi dari segi prestasi, bagus. Ya, 4 dan rekan 4. Oke, satu poin lagi dari anak ini, dia itu kemungkinan memiliki intelijen yang baik. Kita pandang itu Pak, ya kita pandang itu, kita hargai itu intelijen yang baik. Berarti kemungkinan kita lihat di faktor genetis Pak. Kita sesama orang biologi ya. Memang ada karakter kan, kita karakter ya, karakter. Mungkin kalau anak keluarganya pendiam semua ya udah itu biologis. Yang penting kebutuhan apa itu, kebutuhan mereka terpenuhi semua Pak. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya, berarti nggak ada masalah. Anak. Kalau cuma masalah pendiam,
tapi lima kebutuhan dasar itu penuhi, berarti anak itu aman sebenarnya. Berarti apa? Karakter si anak pendiam. Berarti kita harus, Bapak Faisal mungkin harus cari lagi nih Pak, metani istilahnya Pak ya. Bapak sudah kasih obat A, belum manjur, cari obat B, belum manjur, obat C, belum manjur. Oke, cari lagi nih, kenapa nih alasannya nih? Datangi ke rumahnya, Pak. Datangi ke rumahnya. Saran saya sih, saya senang Pak kalau malah masalah home visit, saya malah senang. Justru anak itu merasa terhargai. Kalau zaman dulu kita di samping guru kita takut Bu, ya betul ya. Tapi anak sekarang itu malah senang loh Pak. Dia diakui, coba begitu. Mungkin dari Bapak Ibu guru lain bisa memberikan saran juga. Yang pasti Pak, lakukan restitusi coba. Kalau secara internal memang saya belum meneruskan karena itu ketika saya manggil siswa itu siswa yang lain kepo, pengen tahu ya. Iya betul. Yang merasa malah terpojokkan malah Down ya Pak ya. Iya betul. Justru gurunya yang merasa. Ya. Iya. Dapat duluan. Mungkin ya home visit itu kali ya. Bisa jadi. Dicoba solusi yang ini. Mudah-mudahan obat ini obat yang mandiri ya. Biasanya pas jam siang. Ya. Mungkin itu Bapak. Saya kembalikan ke moderator. Ya, bagaimana jawabannya Pak Faisal? Ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain bisa juga menambahkan tentang penguatan-penguatan yang menambahkan penguatan tentang yang dialami Bapak Faisal atau punya pertanyaan lain. Gak usah lah, gak usah pakai itu lah. Bangga, Pak. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama ya terima kasih untuk semua, termasuk Pak Alfian, karena ya itu tadi, karena acara ini, disimulasi ini kita bisa membuka lagi wawasan, termasuk pola pikir kita untuk lebih baik lagi untuk sebagai pengajar dan pendidik. Saya memberi tambahan saran mungkin kepada Pak Faisal. Sarannya di boleh dimakan. Enggak. Untuk semua sebenarnya ini pengalaman saja ya, berbagi pengalaman saja karena baru-baru kemarin ada masalah mungkin di sekolah ini kita alhamdulillah berkolaborasi gitu di kelas termasuk di kelasnya Pak Alfian dan siswa itu ada masalah. Nah, cara saya itu menggunakan cara lapangan, cara lapangan itu saya berkamuflase menjadi sisi teman ataupun kakak dia. Jadi kalau misalnya tadi ya, karena masalah anak-anak itu berbeda-beda cara penanganannya juga, karena karakter anak kan beda-beda juga, seperti itu. Kemudian saya berkamuflase sebagai teman, tidak dipanggil karena takutnya tadi kan ya anak-anak yang kepo, anak-anak yang takut dipanggil merasa lebih down gitu. Jadi saya berkamuflase di lapangan tuh, ikut aja main, saya ikut main sama mereka sambil dirangkul tanya. Saya kadang-kadang di lapangan ini saya keliling anak-anak yang merenung ini saya tanya. Tapi dengan cara seperti itu berkamuflase ya biasa main aja. Apa kamu ini? Tanya. Akhirnya dia keluar sisi sisi yang lainnya gitu Pak Faisal, yang mungkin dia kelihatannya ceria tapi pas saya lihat itu murung, saya tanya pelan-pelan sedikit demi sedikit akhirnya keluar tuh semua tuh, ternyata ada problem nih di masalah di keluarganya. Akhirnya saya ulik terus segala macam, termasuk dia ada masalah di kelasnya dengan teman-temannya, dengan keluarganya saya ulik terus dengan cara seperti itu contohnya. Nah, alhamdulillah kemarin saya laporkan kepada guru wali kelasnya termasuk Pak Alfian, saya laporkan seperti ini anaknya ternyata kita perlu penanganan lebih gitu. Jadi gitu. Ini anak tidak biasa masalahnya. Akhirnya saya, Pak Alfian dan Bu In, kepala sekolahnya berkolaborasi termasuk guru-guru yang lain membantu. Jadi gimana caranya nih? Anak ini tidak biasa, harus ditangani dengan betul. Kalau misalnya tidak ditangani ini maksudnya bahaya juga efeknya untuk siswa tersebut dan mungkin bisa mempengaruhi di kelas. Nah, mungkin tambahannya seperti itu, bisa dicoba cara-cara seperti itu karena bahwasanya ya tadi saya sudah katakan anak-anak itu berbeda karakter,
dan cara penanganannya pun harus berbeda, tidak bisa disamakan. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sedikit tambahan dari Pak Egi. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada tambahan lain atau? Ya, terima kasih. Ini salah satu teknik lagi Pak ya. Kita melakukan sesuatu, jika tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain, yaitu kolaborasi. Dengan siapa? Kalau di sekolah dengan teman-teman guru. Kebetulan yang masalah yang tadi diceritakan Pak Egi temukan di lapangan. Di dalam kelas mungkin saya tidak tahu, gitu. Karena kan di kelas sama di lapangan pasti berbeda. Ya, atas laporan itu kami berkolaborasi. Tapi jangan lupa Bu, saya yakin yang dilakukan Pak Egi adalah posisi teman tadi. Posisi teman. Pak, dari pengalaman Pak Egi cerita sampai saya dapatkan materi ini, yang dilakukan Pak Egi adalah posisi teman. Masih baik kok, masih baik. Tugas kita adalah posisi manajer sekarang. Setelah Pak Egi cerita ke saya, setelah wali kelas, itu berarti saya yang harus menyelesaikan masalah ini karena wali kelasnya. Oke, saya selesaikan. Saya coba pakai restitusi. Bahkan sebelum saya lakukan restitusi, saya ke rumahnya. Saya panggil orang tuanya, saya panggil keluarganya ke sini. Untungnya sportif dia, manggil datang. Saya ke rumahnya disambut baik, dibawahi lagi. Enggak gitu. Tapi ternyata ada efek Bu, Pak. Ketika kita saling berkolaborasi, Pak Egi, dari guru olahraga, kepala sekolah, guru kelas, berkolaborasi dengan baik, komunikasi yang baik, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Itu. Dan alhamdulillah anak ini sekarang sudah berubah. Di kelas saya saja ada 2 anak yang bermasalah sampai sekarang. Yang satu sudah berubah, yang satu proses berubah, cewek cowok. Yang belum proses berubah ini yang cewek. Yang cowok sudah berubah, kan sekarang mereka 4 anaknya. Memang pintar anaknya. Yang perempuan ini masih belum proses. Jadi saya tekankan di sini adalah kolaboratif. Penyelesaian masalah gunakan restitusi. Coba. Bukannya tidak bisa Bu kita Bu. Saya juga bukannya tidak bisa, tapi kita coba terus. Nanti akan terbiasa. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Mungkin satu lagi yang ada pertanyaan. Satu lagi. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Alfian atas kesempatannya. Saya bertanya di sini tentang ada 4 ilusi tadi Bapak. Yang terakhir yaitu ilusi tentang orang dewasa yang cenderung memaksa. Nah, di sini saya agak berputar-putar di pikiran saya Bapak. Mohon pencerahannya. Di sini misalkan di sini ada orang tua atau bapak ibu guru yang cenderung diktator atau mengarahkan siswa itu lebih ke ayo kamu harus begini, harus bisa begini, bukan begitu, harus seperti ibu, harus seperti ini, nah, seperti itu. Atau orang tua yang misalnya memaksa bakat atau anaknya bakat ke A, tapi orang tuanya, Dek, ibu pengennya kamu harus ke sini, kamu harus gitu. Kita sebagai orang tua, anak kita sendiri nih, atau orang dewasa sebagai guru ke anak kita berhak sebenarnya masih memaksa sesuatu. Tetapi dalam ilusi memaksa orang dewasa ini, ya masa ini tidak selalu benar paksaan orang dewasa itu yang dimaksudkan di sini. Contoh seperti ini, contoh yang tadi ibu ya yang ngomong apa sih namanya, masalah hobi ya. Oke. Orang tua memaksakan si A berenang misalkan ya berenang. Jadi harus jadi A. Padahal si anak belum memiliki sukanya B. Oke, anak sukanya B. Nah di sini loh peran yang dimaksud orang dewasa itu tidak seharusnya, tidak semua paksaan orang dewasa itu benar.
Kita harus mengerti di situ. Kadang orang tua itu, termasuk saya juga mungkin, cenderung memang memaksakan anak untuk menjadi si A gitu, supaya anggapannya adalah profesi A atau A ini baik. Padahal anak tidak suka. Kita harus lihat nih anak ini tidak suka, ternyata ini jangan dipaksa. Maksudnya itu ilusi ini. Tapi tidak selamanya paksaan orang dewasa adalah benar dan dibenarkan. Harusnya bagaimana? Kembali lagi, yuk kita teliti anak ini, anak ini suka apa? Jangan dipaksa kan? Kalau cuma pengen biar tambah pengalaman, oke lah, jangan dipaksa, jangan dituntut berarti. Tetapi kalau sudah dipaksa, anak ini kalau sudah dipaksa berarti kan kita dituntut menuntut anak ini. Biasanya gini, latihannya lu setiap hari, atau kamu sudah dikasih ini kok masih tetap sih, anaknya tidak suka, kita paksa. Cenderung gimana? Boleh tapi tidak baik. Iya, kan namanya ilusi apa ya? Ya, ilusi di sini kan sebenarnya tidak selalu, tidak semuanya tidak baik dan tidak benar. Boleh kita lihat dulu ini anaknya kebutuhannya apa gitu. Saya juga belajar bahwa anak saya, misalnya saya pondokkan, tapi anak saya belum mau nih, oke jangan dulu. Nah, ini seperti itu. Anak saya masuk ke SD, ini anak saya mau ke SD nih. Saya cerita anak saya, ternyata di sekolahnya sudah apa sih? Terkontaminasi ya. Masuk SD sini, SDA, karena namanya yayasan wajar. Tapi saya sendiri, saya kepingin anak saya sekolah yang lain. Dengan alasan menurut saya dan istri saya baik. Tapi anak saya maunya ke sekolah ini aja, Pi. Saya tanya dulu, kakak mau sekolah di sana kenapa? Soalnya katanya bu guru. Nah, berarti kan dipaksa, bukan kata anaknya. Kata guru gimana? Namanya anak, di sana ada kantinnya. Nah, nama anak saya di sini. Ya ada kantinnya. Ada AC-nya, namanya sekolah swasta ya. Ada AC-nya. Oh alah. Kalau seandainya nanti sekolahnya AC-nya mati gimana kan? Kakak ada sekolah, mau libur. Kalau kantinnya tutup, misalkan kan ada COVID kayak kemarin ditutup semua, terus kakak ada mau sekolah. Tak gitu kan? Ya, iya sih. Nah, ya banyak anak gitu. Ya, jadi kan bukan alasan utama kak. Ya, terus kakak sekolah di mana? Dulu. Nanti dikasih pilihan. Saya dari awal sekolah TK sampai ini SD, anak saya tak kasih pilihan. Karena memang anak kan tidak bisa memilih, ya masih kecil ya, masih kecil sini umur pra SD itu belum mikir. Kita boleh memaksa kasih pilihan gitu ke anak. Gitu. Jadi anak saya kemarin saya kasih pilihan. Bahkan dulu TK saya kasih pilihan, saya samperin TK-nya. Anak saya pilih. Ini kan ya udah masuk. SD juga gitu anak saya. Jadi saya itu selalu, mohon maaf, yang saya lewati itu SD Dauan, SD Nimbaan, Pahal, mana Curaji dulu. Itu saya lewati setiap hari. Ini loh kak sekolahnya ini gini. Tak kasih belum kan? Dia milih. Ya akhirnya dia milih sekarang. Dia bisa milih. Ya mesti saya ini aja. Kakak, kenapa? Namanya anak-anak lagi enak kakak kalau misalnya di KPI nanti ada rapat di dinas bisa ketemu papi. Ya udah. Ketemu sudah. Contoh seperti itu Ibu Febri. Jadi paksaan seorang dewasa tidak selalu dibenarkan. Paksaan bisa dipakai jika anak itu jika sesuai dengan kebutuhan sama karakter anak itu. Bisa dipahami. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Arfian atas materi yang telah disampaikan, materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama paling tidak merubah sedikit demi sedikit mindset yang lama, mindset yang dari zaman kolonial menuju zaman era 2021. Alangkah lebih baiknya pertemuan kali ini kita tutup dengan doa yang saya aturkan pada Bapak Koyum. Bapak Koyum. Salam
resusitasi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وولدا صالحا وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا من أهل العلم وأهل العبادة وأهل القرآن وأهل الحديث وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والسير والضير والمعصية إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البصير والنذير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan pembacaan doa berakhir pula acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Alfian Nur Ahmad Taufikur Rahman SPDGR. Dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devi Olivia. Saya siswa kelas 4 SDN 1 Jurah Conto. Saya merasa senang sekali karena kelas saya telah memiliki keyakinan kelas di semester ke-6 ini. Saya merasa tertantang untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah kami buat. Saya harus mematuhinya. Saya yakin jika teman-teman saya di kelas 4 menjalankan keyakinan kelas yang baik, maka kelas 4 akan tertib dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Alfian yang telah memberikan waktu kepada saya untuk merefleksi hasil dari diseminasi budaya positif yang beliau paparkan. Pada kesempatan kali ini saya bisa merefleksi diri saya sendiri tentang hal yang telah dipaparkan oleh beliau selama ini. Pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik ternyata keliru. Yang awalnya bahwa pembelajaran yang saya berikan itu sudah benar dan terbaik untuk anak-anak. Ternyata setelah saya mendengarkan presentasi yang beliau sampaikan tentang budaya positif, ternyata saya keliru besar, salah besar tentang apa yang pembelajaran yang saat ini saya berikan kepada peserta didik. Maka dari itu saya berkeyakinan bahwa saya berterima kasih pada beliau yang telah memberikan pembuka pikiran saya untuk merubah tentang pembelajaran yang terbaik saat ini kepada peserta didik. Salah satu contoh yang saya alami adalah tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu di sekolah saya, di kelas saya terutama, itu hanya berupa peraturan yang mengekang siswa untuk tidak berbuat yang kurang baik. Tapi dari budaya positif, peraturan itu seharusnya dilakukan oleh dua arah. Ya, di sekolah juga memberikan peraturan, siswa juga ada peraturan.
Akhirnya dengan berkolaborasi seperti itu akan memberikan suatu keyakinan kepada siswa dan guru yang nantinya bisa matching. Akhirnya pembelajaran juga ada, kemudian peraturan juga dibuat bersama sehingga akan sejalan dan selaras pembelajaran tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang restitusi, di mana restitusi yang saya berikan, yang saya alami kepada peserta didik hanya berupa teman dan penghukum, tidak memberikan sesuatu solusi yang terbaik, walaupun ada karena mereka takut.